Halo semuanya, perkenalkan saya Nadila Reseliani dari Departemen Teknik Kimia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penangkapan, transportasi, penyimpanan, dan pemanfaatan karbon atau yang dikenal dengan CCUS, Carbon Capture, Utilization, and Storage. Mengapa CCUS menjadi penting? Saat ini pasokan energi primer dunia masih didominasi oleh bahan bakar fosil seperti yang bisa dilihat pada gambar berikut. Selain itu, jika kita lihat dari infrastruktur existing seperti pembangkit listrik batu bara, khususnya di Asia Tenggara masih relatif muda sehingga pembangkit tersebut kemungkinan masih akan beroperasi dalam jangka waktu yang masih panjang. Di sisi lain, pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin memang sangat penting, tetapi implementasinya membutuhkan fleksibilitas sistem energi yang tinggi karena sifatnya yang intermittent atau tidak stabil. Selain itu, selain sektor ketenaga listrikan, terdapat sektor industri dan sektor transportasi tertentu yang tergolong sebagai hard to abate sektor. Hard to abate sektor adalah sektor yang sangat sulit dekarbonisasi baik secara teknis maupun secara ekonomi. Contohnya seperti industri semen, baja, petrokimia, dan sektor penerbangan. Oleh karena itu, CCUS dipandang sebagai salah satu teknologi penting untuk mendukung pencapaian target net zero emission. Secara umum, rantai pasokan CCUS terdiri dari 4 tahapan utama. Pertama yaitu sumber emisi, kedua penangkapan karbon, ketiga transportasi karbon, dan keempat penyimpanan dan pemanfaatan karbon. Mari kita bahas satu persatu. Tahapan pertama adalah sumber emisi karbon. Berdasarkan tren emisi global, melalui data berikut, sektor energi dan industri menjadi penyumbang utama emisi gas rumah kaca dunia. Sumber emisi tersebut dapat berasal dari pembangkit listrik berbasis bahan baku batu bara ataupun gas bumi. Selain itu ada industri semen, baja, kilang, pabrik amonia hingga pengolahan gas alam. Setiap sektor memiliki karakter emisi yang berbeda-beda, terutama dari sisi konsentrasi CO2. Sebagai contoh, pembangkit listrik tenaga gas memiliki konsentrasi CO2 yang relatif lebih rendah sekitar 4 hingga 6%. Tapi kalau kita melihat kondisi yang lebih ekstrim seperti lapangan gas bumi, maka konsentrasi CO2 bisa mendekati 99%. Nah, perbedaan konsentrasi ini sangat mempengaruhi teknologi penangkapan karbon yang digunakan dan tentunya biaya proses pengolahan penangkapan karbon tersebut. Tahapan berikutnya adalah penangkapan karbon atau carbon capture. Secara umum terdapat 3 pendekatan utama penangkapan karbon. Yang pertama adalah post combustion capture, di mana CO2 setelah proses pembakaran berlangsung akan ditangkap. Teknologi ini umumnya diterapkan pada infrastruktur existing sehingga kita hanya perlu melakukan sedikit modifikasi dari teknologi atau infrastruktur yang memang sudah ada. Yang kedua adalah pre-combustion capture, yaitu penangkapan karbon sebelum bahan bakar tersebut dibakar. Biasanya dalam proses ini digunakan proses gasifikasi atau steam reforming, di mana nanti akan dihasilkan syngas. Yang lebih lanjut akan terjadi proses water gas shift dan menghasilkan CO2 dan H2. CO2 dan H2 akan dipisahkan dan H2 yang akan menjadi bahan baku untuk proses berikutnya. Dan kemudian CO2 dipisahkan dari H2. Dan yang ketiga adalah oxy-fuel combustion, yaitu pembakaran menggunakan oksigen murni sehingga gas buang memiliki konsentrasi CO2 yang lebih tinggi sehingga lebih mudah untuk dipisahkan. Beberapa teknologi yang umum digunakan dalam proses penangkapan karbon antara lain absorpsi, menggunakan pelarut kimia, ada adsorpsi, membran, dan cryogenic separation. Kemudian setelah karbon ditangkap, tahapan selanjutnya adalah transportasi karbon. CO2 umumnya dikirim melalui pipeline karena dinilai paling ekonomis untuk kapasitas besar dan jarak menengah hingga jauh. Selain sistem perpipaan, transportasi juga dapat digunakan menggunakan kapal, terutama untuk mentransfer CO2 antar negara, truk maupun kereta api, terutama untuk wilayah kepulauan atau kapasitas yang lebih kecil. Sebelum dikirim, CO2 biasanya dikompresi terlebih dahulu agar berada pada kondisi fase tertentu seperti fase superkritikal atau fase dense sehingga lebih efisien dalam proses transportasi. Tahapan berikutnya adalah penyimpanan karbon. CO2 dapat disimpan secara geologis di bawah tanah, misalkan pada depleted oil and gas reservoir atau pada saline aquifer. Pada mekanisme ini, CO2 diinjeksikan ke dalam formasi batuan untuk disimpan secara permanen. Selain penyimpanan bawah tanah, terdapat juga opsi penyimpanan di bawah laut.
Meskipun implementasinya masih memerlukan perhatian dari sisi aspek lingkungan dan regulasi, keamanan penyimpanan karbon menjadi aspek penting sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi jangka panjang. Bisa dilihat untuk penyimpanan di bawah laut, contohnya adalah CO2 sinking plume atau CO2 lake. Selain disimpan, karbon juga dapat dimanfaatkan atau dikenal dengan carbon utilization. CO2 digunakan sebagai bahan baku untuk berbagai produk seperti bahan kimia, metanol, bahan bakar sintesis, pupuk, hingga material konstruksi berbasis mineral karbonat. Konsep ini diharapkan dapat meningkatkan nilai keekonomian CO2 sekaligus mengurangi emisi dari atmosfer. Sebagai penutup, CCUS bukanlah solusi tunggal untuk dekarbonisasi, tetapi merupakan salah satu teknologi yang penting untuk mendukung transisi menuju sistem energi rendah karbon, khususnya pada sektor-sektor yang sulit didekarbonisasi. Tentunya keberhasilan implementasi CCUS dipengaruhi oleh pengembangan teknologi yang ada, pengembangan infrastruktur, regulasi, dan kolaborasi antar berbagai pihak. Demikian video saya kali ini, terima kasih.